Warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kita dapat bermajlis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, rahimanillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ya. Sudah sampai di hadis yang ke berapa ini? 591 ya? Hah? 509? Oh, 589. 58. Berarti sekarang 590. 589. Baik. Baik. Kita sekarang 589. Masih babul bagi ya. Bab tentang kejahatan. Baik teman sekalian, hadis yang ke-589 ini hadis selain diriwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan di dalam kitab Imam Bukhari Muslim ya. Diriwayatkan pula dalam kitab Imam Bukhari Muslim dari jalan Al-A'raj dari Abu Hurairah. Dan ini sudah dibahas di hadis yang ke-554 katanya. Saya bacakan dulu. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah maqal, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ihtajjatin nar wal jannah, neraka dan surga saling menghujat. Faqalatin nar, neraka berkata, yadkhuluni al mutakabbiruna wal mutajabbirun. Aku dimasuki oleh orang-orang yang mutakabbirun, yakni orang-orang yang sombong ya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang al-mutajabbirun ya. Orang-orang yang suka melakukan kezaliman. Ya, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang al-mutajabbirun, orang yang suka melakukan kezaliman. Orang yang keras, orang yang kasar. Kemudian waqalatil jannatu, sedangkan surga berkata, la yadkhuluni illa du'afa'u al-masakin. Kata surga, tidak masuk kepadaku kecuali orang-orang yang ad-du'afa, orang-orang yang lemah, al-masakinu, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kemudian faqala linar, maka dia berkata kepada api neraka, yakni maksudnya Allah Taala berkata kepada api neraka, anti adabi, engkau adalah azabku.
antaqimu biki, aku siksa dengan perantaraanmu, mimman syi'tu, siapa saja yang aku kehendaki. Wa qala lil jannah, dan Allah tabaraka taala berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah kasih sayangku. Arhamu biki man syi'tu, aku sayangi siapa saja yang aku kehendaki, ya, dengan perantaraanmu. Demikian hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari jalan Muhammad bin Amr, ya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Imam Bukhari Muslim tadi sudah saya bacakan, dan hadis ini adalah termasuk urusan yang gaib, ya, yang mana wajib setiap kita mengimaninya. Tentang neraka bisa berbicara, tentang surga bisa berbicara, dan begitu pula menjelaskan apa yang Allah jelaskan di dalam hadis ini. Ketika Allah berfirman kepada neraka, anti azabi, engkau adalah azabku. Antaqimu bikiman biman syi'tu, aku siksa, ya, dengan perantaraanmu siapa saja yang aku kehendaki. Begitu pula waqala lil jannah, Allah pun berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah kasih sayangku. Arhamu biki man syi'tu, aku menyayangi siapa saja yang aku kehendaki, ya, melalui perantaraanmu. Jadi ini adalah urusan perkara-perkara yang gaib, dan kita tahu bahwa di antara sebab kita harus mengimani sesuatu apabila sesuatu itu adalah perkara yang gaib. Selanjutnya, adapun ketika neraka mengatakan, kata neraka, yadkhuluni al-mutakabbiruna wal mutajabbirun, maka al-jabbarin al-mutakabbirin adalah min ahlil bagi wal udwan, yaitu orang yang suka melakukan kezaliman dan orang yang melakukan permusuhan, ya, kezaliman dan permusuhan. Pertama, kenapa dengan kata-kata yakni al-mutakabbirun? Jawabnya dikatakan wa annal mutakabbir, bahwasanya orang yang sombong itu la yara haqqan li ghairihi, tidak suka melihat kebenaran untuk orang lain, ya. Jadi la yara haqqan li ghairihi, ya, tidak memandang kebenaran bagi orang lain. Makanya orang yang sombong itu adalah batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Wala ya'tarifu lahu bil hukuk, dan orang yang sombong itu tidak mengakui, ya, baginya dengan hak-hak tersebut, bahwa min ahli nar, maka dia termasuk ahli neraka. Orang yang sombong itu adalah orang yang batarul haq wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan, ya, keselamatan dan juga al-afiyah, yaitu kesembuhan penyakit yang ada dalam rohani kita. Karena kesombongan itu muncul dari penyakit yang ada dalam diri kita, dalam rohani kita. Begitu pula ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, meremehkan ahli kebenaran. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang sombong ini yakni memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu mereka yang mengatakan qulubuna gulfun, hati kami ini sudah penuh dengan ilmu, jadi nggak perlu informasi dari orang lain. Ilmunya udah kebek, jamaah, tahu kebek, ya, sudah penuh ilmunya sehingga dia nggak butuh nasihat dari orang lain, nggak butuh. Kemudian yang keduanya, orang yang sombong itu yakni sebagaimana pernah saya sampaikan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu lebih buruk daripada orang yang musyrik, ya. Makanya iblis
prima dosanya itu karena dia melakukan kesombongan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang sombong itu, yang kata Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi, meskipun sebesar semut yang kecil. Ya, kalau ada kesombongan tidak bisa masuk surga. Pengertian kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Pengertian kesombong adalah waghamtun nas, meremehkan orang lain. Oleh karena itu, maka kesombongan ini muncul dengan sebab dia menolak kebenaran. Seperti iblis menolak kebenaran. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan, qulubuna gulfun, hati kami sudah penuh dengan ilmu. Jemaah sekalian, ada penghalang dalam hidup ini tentang persoalan banyaknya aliran-aliran, banyaknya sekte-sekte. Ini kelihatannya persoalan yang cukup krusial dengan adanya hadis sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finar illa wahidah. Semuanya ke neraka kecuali satu golongan. Ini termasuk hadis yang sebagian orang dipahami pokoknya kalau beda kelompok ya sudah. Seakan-akan tidak ada titik temu. Padahal Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ya, al-ayah. Bukankah Allah Taala berfirman, hai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak. Ketahuilah jemaah sekalian, kalau ada orang menerangkan kepada kita yang datang dari Allah, maka perhatikanlah. Jika dia benar menerangkan apa yang datang dari Allah, maka taati dengan mutlak. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan jika benar ada orang yang menerangkan dia dari sunnah Nabi yang mulia, maka dengarkanlah. Meskipun beda kelompoknya, meskipun beda golongannya, dengarkan. Jika dia menerangkan dengan maksud yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengarkan. Ya, kemudian wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagai prasyarat orang masuk surga disempurnakan dengan ketaatan kepada ulil amri. Jemaah sekalian, kita di antara persyaratan seseorang ingin masuk surga itu ya dia harus mentaati ulil amri. Ya, kalau kita tidak taat kepada ulil amri, maka ada persyaratan yakni masuk surga yang hilang. Oleh karena itu, ya kita bisa melihat beberapa riwayat yang menunjukkan seperti itu. Ya, saya ambil contoh hadis-hadis yang sahih yang meriwayatkan masalah ini. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, kemudian Imam At-Tirmidzi, hadis ini dinyatakan sahih atas syarat sahih Muslim. Nabi kita yang mulia bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Rasul, "Shallu khamsakum." Salatlah 5 waktu. Wasumu syahrakum. Puasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum. Tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u da amrikum. Dan taatilah ulil amri kamu. Tadkhulu jannata rabbikum, maka semua itu akan menjadi sebab kalian masuk ke dalam surga Rabb kalian. Maka para ulama kita, diantaranya Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani Al-Jazairi, ya, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya ketaatan kepada ulil amri itu menjadi sebab orang akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Oleh karena itu ketaatan kepada ulil amri ini bukan urusan sepele. Justru itu merupakan urusan yang sangat prinsipil yang akan mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, kemudian kembali kepada penjelasan yang tadi, maka kita mengetahui bahwa
Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, lalu apabila kalian berbantah-bantahan fi syai'in tentang sesuatu, baik berbantah-bantahan dalam urusan agama kalian ataupun berbantah-bantahan dalam urusan dunia kalian, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, dikembalikan kepada Allah yakni kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Rasul yakni dengan dua cara. Pertama, kepada Rasul semasa hidupnya, dan yang kedua kepada sunnahnya setelah wafatnya. Maka berdasarkan keterangan ini, ketahuilah sesungguhnya kita masih punya peluang untuk bisa kembali jamaah. Sepanjang kita mengagungkan apa yang datang dari Allah, dari Al-Quranul Karim, sepanjang kita masih mengagungkan apa yang datang dari sunnah yang mulia, maka hendaklah kita kembalikan seluruh persoalan kita kepada sumber yang disepakati, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan kesepakatan dari yakni kesepakatan dari umat ini, ittifaqul ummah, baik yang disepakati oleh para sahabat Nabi ataupun kesepakatan yang setelahnya yang mu'tabar, yang teranggap dan diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman. Baiklah, selanjutnya lagi, maka berdasarkan keterangan ini dijelaskan bahwa itulah orang yang al-mutakabbir, itulah orang yang sombong. Dia memandang tidak ada kebenaran yang ada pada orang lain. Saya pernah menyampaikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa yang menjadi sebab kenapa orang Yahudi tidak menerima kebenaran, karena orang Yahudi punya prinsip kebenaran itu harus datang dari kelompoknya. Padahal apa yang datang dari kelompoknya nyata-nyata bukan kebenaran. Ya, yang datang dari kelompoknya ya, dan bukan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tolong dibedakan. Kalau ahlu sunnah itu, yakni kebenaran bersama dengan ahlu sunnah. Karena apa? Karena ahlu sunnah, alladzina yasta'milas sunnah. Itu orang yang mengamalkan sunnah. Ini kalimatnya mirip-mirip ya, tapi beda. Kebenaran itu bersama dengan ahlu sunnah. Itu bukan karena kelompoknya, tapi karena ahlu sunnah adalah alladzina yasta'miluna sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah. Al-jamaah adalah yaitu man kana alal haqi, orang yang berada di atas kebenaran. Sedangkan kita tahu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabb kamu, maka jangan ragu-ragu. Sedangkan Rabb kamu memberikan kepada Rasul, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku telah diberikan Alkitab dan yang semisal Alkitab. Kalimat ini seperti yang sama tapi beda. Bedanya apa? Kalau orang Yahudi kebenaran dari kelompoknya yang tidak memiliki dasar dari Taurat yang benar, yang tidak memiliki dasar dari wahyu yang benar, tetapi sumbernya hanya dari tokoh-tokoh mereka. Adapun kebenaran bersama dengan ahlu sunnah, yakni bukan dari tokoh-tokohnya, tetapi dari sumber pijakannya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan dua hal ini, karena ada sebagian orang mengatakan sama saja kebenaran bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kata orang Syiah, apa bedanya dengan orang Yahudi yang kebenaran bersama mereka? Padahal yang bersama orang Yahudi itu adalah mereka, orang-orang Syiah. Tetapi mereka sudah biasa memutarbalikan fakta. Nah jemaah sekalian, itu adalah al-mutakabbir. Yang keduanya, tadi dikatakan kata neraka bahwa masuk kepadaku al-mutajabbir. Al-mutajabbir, siapakah al-mutajabbir? Dikatakan li'annal jabbara huwa alladhi la yubali bil i'tida'i ala ghairihi. Orang yang al-jabbar itu adalah orang yang tidak peduli kedoliman yang dia lakukan kepada orang lain. Lihatlah oleh kita, orang-orang Yahudi, Zionis Yahudi itu, dia nggak peduli kedoliman yang dia lakukan oleh mereka kepada orang-orang saudara kita yang berada di Palestina, yang berada di jalur Gaza. Mereka nggak peduli. Pokoknya kata mereka, kami akan menangkap dan menumpas Hamas. Ya Hamas yang nggak tahu kemana, yang ditembakin adalah masyarakat sipil. Ini Hamas hanya alasan saja mereka. Ya, padahal target mereka adalah genosida dalam rangka menghancurkan umat manusia. Dan ini adalah al-jabarrun,
orang-orang yang jahat, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim, Allah pasti akan membalas mereka. Dan itu adalah sudah merupakan sunatullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, itulah isinya ahlun nar. Ahli neraka kalau kita pengen tahu itu isinya. Dan di beberapa ayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang yang ahlun nar itu, ahli neraka itu memiliki karakter orang yang nggak suka mau mengalah. Padahal pada perkara-perkara yang sebenarnya dia bisa mengalah. Tapi orangnya keras, orangnya kasar, orangnya bengis, itulah ahlun nar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lembut, yang santun. Bukankah Allah berfirman, "Fabima rahmatin lintalahum." Ya, maka dengan sebab kasih Allah kepada engkau, ya, lintalahum, engkau dijadikan lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, seandainya saja kamu keras, kamu kasar dan keras hatimu, lan faddu min haulik, pasti mereka akan berlari dari sekelilingmu. Selanjutnya jemaah sekalian. Kemudian setelah tadi diterangkan bahwasanya ada khuluni al-mutakabbiruna wal mutajabbirun wa qalatil jannah, adapun kalau surga la yadkhuluni illa ad-du'afa wal masakin. Tidak ada yang masuk kepadaku kecuali ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ad-du'afa wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dengan derajat hasan disebutkan, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku bersama dengan orang miskin. Wa amitni miskinan, ya Allah wafatkanlah aku bersama dengan orang miskin. Wahsurni fi zamratil masakin, ya Allah kumpulkanlah aku yaitu di kalangan orang-orang miskin. Hadis ini telah diterangkan di dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis oleh Al-Imam Ibnul Athir, bahwa yang dimaksud dengan miskin di sini adalah yaitu al-mutawadi'un, yaitu orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hatinya. Artinya bahwa tidak akan masuk kepadaku kecuali orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Dia bukan orang-orang yang sombong, tapi dia orang yang tawadu. Dia bukan orang-orang yang kasar, bukan orang-orang yang bengis, bukan orang-orang yang doli, bukan orang-orang yang tidak peduli ya dengan penderitaan yang ada pada orang lain. Justru mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian. Itulah ahlul jannah jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan jalan kita untuk menjadi ahlul jannah. Selanjutnya hadis yang ke-590. Ya, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala, kata Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, hadatsana Utsman bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Shalih, qala akhbarana Abdullah bin Wahbin, qala hadatsana Abu Hani Al-Khawlani an Abi Alin Al-Janbi an Fadalah bin Ubaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Fadalah bin Ubaid. Hadis ini, hadis 590, dinyatakan hadisnya sahih dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan terdapat dalam kitab Silsilah Ahadits Sahihah wa Syai'un min Fiqhihi. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan kata Fadalah bin Ubaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salah satun la yus'alu anhum, ada 3 golongan yang tidak akan ditanya. Salah satun la yus'alu anhum, ada 3 golongan yang tidak akan ditanya. Siapakah dia? 1, rajulun faraqal jama'ata, orang yang melepaskan diri dari al-jamaah. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Jama'atul muslimin, yaitu jamaah kaum muslimin. Siapa itu al-jamaah? Man kana alal haq, orang-orang yang berpegang di atas kebenaran. Siapa itu al-jamaah? Yakni mujama'atu ahlil haqqi wa in qallu, berkumpulnya ahli kebenaran meskipun mereka sedikit. Siapa lagi yang tidak akan ditanya? Yang kedua, wa aso imamahu famata asyan, yaitu orang yang durhaka kepada imamnya, bermaksiat kepada imamnya.
Bagaimana seseorang bermaksiat kepada imamnya? Jawabnya, orang yang bermaksiat kepada imamnya adalah yaitu orang-orang yang bermaksiat dari melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya, atau bermaksiat dari yakni meninggalkan larangan-larangannya, ya, atau dia bermaksiat dengan sebab yakni melaksanakan perkara baru dalam agama. Lalu dia mati, ya famata asian, maka dia mati dalam keadaan bermaksiat. Kemudian falatas al anhu, maka kamu jangan tanya tentangnya. Kemudian yang ketiga yaitu wa ammatun au abdun abiqa min sayyidihi. Berikutnya adalah yaitu hamba sahaya perempuan atau hamba sahaya laki-laki yang abiqa min sayyidihi, yang kabur dari tuannya. Hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan yang kabur dari tuannya. Kemudian berikutnya yakni wamra'atun, dan seorang wanita goba zaujuha, yang mana yakni suaminya tidak ada. Waqafaha, ya ma'unatad dunya, dan suaminya sudah mencukupi wanita tersebut dengan kebutuhan dunia, dengan bekal dunia. Fatabarrojat, namun ternyata wanita tersebut tabarruj jahiliyah, yaitu berdandan dan bersolek. Kemudian watamarrojat ba'dahu, dan kemudian dia bukan hanya bertabarruj, dia bukan cuma berdandan saja, bahkan juga yakni orang tersebut atau wanita tersebut dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mendurhakai suaminya setelah suaminya tidak ada. Ya, dia tabarrojat wa tamarrojat ba'dahu, ay adharat jinataha. Dia memperlihatkan perhiasannya, tabarruj jahiliyah. Kemudian wa mahasinaha, dia memperlihatkan kecantikannya lil ajanib, kepada orang-orang asing. Tabarrojat wa tamarrojat ba'dahu. Nah, ini termasuk orang yang tidak akan ditanya di akhirat nanti, yaitu wanita-wanita yang bersolek ketika suaminya tidak ada. Ini terbalik, suaminya ada, dia tidak mau bersolek. Alasannya khawatir lengket kayak perangko. Ini keliru yang seperti ini. Justru kalau ada suaminya, hendaklah seorang wanita bersolek. Jangan terbalik, ada suaminya malas bersolek, tidak ada suaminya dia bersolek. Berdandan untuk al-ajanib, untuk laki-laki lain. Ini adalah keliru. Berikutnya, kemudian wasalasatun la yus'alu anhum, dan ada lagi 3 orang yang tidak akan ditanya. Siapa itu? Rajulun naza'allaha rida'ahu. Itu orang yang yakni naza'allaha rida'ahu, mencabut selendang Allah, yaitu orang yang melakukan kesombongan. Fa inna rida'ahu al-kibriya, maka sesungguhnya selendang Allah adalah al-kibriya, yaitu sifat sombong. Wa izarahu izzuhu, adapun sarungnya adalah izzuhu, kemuliaannya. Kemudian warajulun, yang kedua, laki-laki atau seseorang yang syakka fi amrillah, ragu tentang urusan Allah. Dan yang berikutnya wal qunutu min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin-poin yang diterangkan di dalam hadis yang ke-590. Dari sini maka secara umum fikul hadisnya di sini fihi bayanu sitati anwa minan nas. Di dalam hadis ini menerangkan 6 jenis manusia, alladzina yahlikuna, yang mereka akan binasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min duni su'alin an a'malihim, dengan tidak perlu ada pertanyaan lagi tentang amalan mereka. Faqad maradikruhum fil hadis, dan sudah diterangkan di dalam hadis tersebut. Barakallahu jemaah sekalian, ini adalah orang-orang yang yakni dia orang yang tidak akan ditanya. Ini 6 orang yang celaka. Siapakah dia?
Tadi sudah diterangkan laki-laki yang berlepas diri dari jamaatul muslimin ya durhaka kepada imam mereka dan mati di atas kemaksiatan. Ya, makanya di dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita yang mulia bersabda, "Man kharaja ani taati", barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, wa faraqal jama'ata, dan berlepas diri dari jamaatul muslimin, wa mata, dan dia mati, famitatuhu mitatun jahiliyatun, maka cara matinya adalah mati jahiliyah. Kalimat ini, kalimat famitatuhu mitatun jahiliyah, telah diterangkan di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah atas kitab Sunan Abi Dawud. Disebutkan oleh Syekh Samsul Haq Al-Qadim Abadi, kalimat famitatuhu mitatun jahiliyah adalah mata asian. Dia mati dalam keadaan maksiat. Dikatakan maksiat karena dia meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada pimpinannya dan tidak memiliki pemimpin karena dia mencabut ketaatan kepada pemimpin. Dan tadi sudah saya terangkan bahwa di antara sebab orang masuk surga itu adalah karena apa? Karena taat kepada pemimpin. Maka sebaliknya mencabut ketaatan kepada pemimpin secara keseluruhan akan menyebabkan dia mati jahiliyah, maksudnya mata asian, mati dalam keadaan maksiat. Yang nanti di akhirat, yakni dia masuk ke dalam neraka dan tidak usah pakai pertanyaan lagi. Langsung masuk aja mas. Kenapa? Nggak usah ditanya lagi. Siapakah dia? Ini diantaranya. Yaitu orang yang berlepas diri dari jamaah, kemudian bermaksiat kepada imamnya, dan dia mati dalam keadaan maksiat. Maka dia tidak akan ditanya. Kemudian yang keduanya, yaitu hamba saya laki-laki dan perempuan yang kabur dari tuannya. Dan yang ketiganya adalah wanita yang ketika suaminya tidak ada, dia bersolek, dia berdandan. Inilah 3 golongan yang dia nanti di akhirat tidak usah ditanya lagi, tapi langsung dia akan dimasukkan ke dalam ya neraka seperti itu. Dan mereka akan binasa. Dikatakan fihi bayanu sitati anwa minanas alladzina yahlikuna yaumal kiamat. Di dalamnya ada penerangan tentang 6 golongan orang yang mereka akan binasa pada hari kiamat min duni su'alin ya an a'malihim, dengan tanpa basa-basi. Dengan tanpa pertanyaan tentang amalan mereka, langsung celaka. Siapakah dia? Yaitu 3 golongan tadi. Begitu pula wa salasatun la yus'alu anhum, yaitu ada 3 golongan yang juga sama tidak akan ditanya. Siapakah dia? Rajulun naza'allaha rida'ahu, yaitu orang yang dia mencabut selendang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencabut selendang Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia orang yang bersikap sombong. Orang yang melakukan kesombongan. Kemudian yang keduanya yaitu siapakah dia? Ya, yaitu yang keduanya warajulun syaqqa fi amrillah. Itu orang yang ragu tentang urusan Allah. Padahal Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10, "A fillahi syaqqun fatiris samawati wal ard." Dikatakan a fillahi, apakah tentang Allah? Syaqqun, ada keraguan. Fatiris samawati wal ard. Allah itu siapa? Fatiris samawati wal ard. Ini adalah yakni mensifati tentang Allah. Allah itu fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi, ya, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan kita tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan tanpa contoh. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan tanpa sampel. Dan inilah Allah Jalla Dzikruhu yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10, bahwa afillahi syaqqun. Apakah ada keraguan tentang Allah? Padahal Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita ragu, betapa bodohnya kita. Kenapa demikian? Karena orang kafir Quraisy pun mengakui ketika ditanya man khalaqakum, siapa yang menciptakan kamu? Mereka mengatakan fasayaquluna Allah. Itu ketika mereka ditanya tentang masalah tadi. Begitu pula yang ketiga, wal qunutu min rahmatillah. Siapakah orang yang tidak akan ditanya, langsung berada dalam kebinasaan? Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ai al ya'su min rahmatihi, yaitu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 87, kata Allah, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun.
Diterangkan sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari kasih sayang Allah. Illal qaumul kafirun. Kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu putus asa. Kenapa? Karena lahu alaihim qalbun mayyit atau qulubun mayyitun. Yakni mereka memiliki hati yang mati. Hati-hati mereka itu mati. Maka dikatakan bahwa hati mereka itu mati. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Jami di Akamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menerangkan 10 macam hati orang-orang kafir. Yang kesimpulannya adalah orang kafir hatinya mati. Sama dengan orang-orang munafik dengan nifak akbar, hati mereka mati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang hatinya mati seperti orang-orang kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita nanti akan teruskan dengan keterangan yang ke-591 ya. Ya, dan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.